Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri. Nomor BP 201010431006 dari jurusan Matematika Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai arus listrik dan akan membahas dua soal dari buku Tipler jilid 2. Arus listrik. Arus listrik berasal dari aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif, dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Perhatikan gambar berikut. Gambar A mengandung banyak muatan positif, sedangkan gambar B sedikit mengandung muatan positif, sehingga potensial A lebih tinggi dibanding potensial B. Maka arus listriknya mengalir dari A menuju ke B. Hal ini karena adanya usaha penyimbangan potensial antara A dan B. Selanjutnya yaitu rumus kuat arus. Dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dilambangkan dengan A besar. I jumlah muatan listrik, satuannya itu kolom, dilambangkan biasanya itu menggunakan C kapital. Dan T salah waktu, satuannya itu sekon, dilambangkan dengan S. Misalnya kita memiliki muatan sebesar 10 kolom dan waktunya itu 2 sekon. Maka untuk mencari kuat arusnya itu I nya itu I Q per T 10 bagi 2, maka kuat arusnya didapatkan yaitu 5 ampere. Selain itu, ada bentuk soal lainnya dalam bentuk persamaan waktu. Misalnya, kita memiliki Q nya yaitu sama dengan 5T kuadrat tambah 10T tambah 2 dengan waktu sama dengan 1 sekon. Maka rumus yang kita gunakan yaitu rumus turunan. I sama dengan dq per dt. Turunan Q yaitu turunan dari Q sama dengan 5T kuadrat tambah 10T tambah 2 yaitu 10T tambah 10. Kita masukkan waktunya. 10 kali 1 sama dengan 10 tambah 10. 10 tambah 10, maka hasilnya adalah 20 ampere. Selanjutnya yaitu rumus hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang menyatakan bahwa perbedaan tegangan pada pengantar akan sebanding dengan arus yang melewatinya. F I per R, di mana I itu adalah kuat arus listrik, satunya itu ampere, dilambangkan dengan A kapital. Sedangkan F itu beda potensial, satunya itu volt, dilambangkan dengan P. Selanjutnya itu R, hambatan listrik, satunya itu ohm, dilambangkan ditulis misalnya seperti ohm atau seperti tapak kuda, ohming. Perhatikan rangkaian arus berikut. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Makanya arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Untuk F-nya harus ada yang besar 1 dan kecil 1. Yang besar itu adalah kutub positif dan yang kecil itu adalah kutub negatif. Sedangkan R-nya disimbolkan dengan garis gerigi-gerigi. Untuk mempermudah mencari yang lain, maka kita akan membuat segitiga rumusnya. Untuk mencari F, maka kita tinggal melampok menutupi F-nya, sehingga F sama dengan I kali R. Untuk mencari R, maka R sama dengan F kali I. Untuk mencari I begitu juga, I sama dengan F kali R. Contoh soalnya yaitu perhatikan gambar berikut. FA-nya yaitu 20 volt dan FB-nya sama dengan 30 volt. Karena potensial di B lebih tinggi dari potensial di A, maka I-nya mengalir dari B ke A. Kita memiliki
hambatan yaitu 2 ohm. Kita mencari I-nya. Maka sesuai dengan hukum ohm tadi, I sama dengan F per R. I sama dengan 30 kurang 20 sama dengan 10 bagi 2. Dapatnya yaitu 5 ampere nantinya. Selanjutnya, rumus hambatan kawat pengantar arus listrik. Dirumuskan yaitu R rho kali L per A. R itu adalah hambatan kawat. Satunya yaitu ohm, disimbolkan seperti ini. L itu panjang kawat. Satunya itu meter, simbolnya M kecil. Sedangkan A itu adalah luas penampang kawat. Simbol satunya meter kuadrat dan disimbolkan dengan M kuadrat. Selanjutnya itu rho, hambatan jenis kawat. Satunya itu ohm meter. Hubungan antara L dengan L yaitu semakin panjang kawat pengantar, maka semakin besar area yang dihasilkan. Hubungan A dengan R yaitu semakin luas kawat pengantar, maka semakin kecil area yang dihasilkan. Selanjutnya itu hubungan antara rho dengan R. Semakin besar hambatan jenis, maka semakin besar area yang dihasilkan. Di sini kita dapat simpulkan R sebanding dengan rho dengan L, dan R berbanding terbalik dengan luas penampang. Berikut soal yang saya ambil dari buku Tiklar jilid 2, yaitu nomor 10. Beda potensial 100 volt menghasilkan kuat arus 3 ampere dalam suatu resistor. Ditanyanya, A. Berapakah resistensinya? Resistensi ini adalah hambatannya. B. Berapakah harusnya ketika beda potensial 25 volt? Di sini kita harus ketahui bahwa R itu akan tetap selalunya. Walaupun beda potensialnya diubah, hambatannya itu tetap, kecuali yang dipengaruhi oleh rumus ini. Pertama-tama kita buat diketahuinya. Beda potensial disimbolkan dengan F. 100 volt. Kuat arus I sama dengan 3 ampere. Ditanya A. R. Hambatan titik-titik tanda tanya. B. Kuat arus I titik-titik tanda tanya. Jika beda potensial 25 volt, maka kita jawab menggunakan rumus hukum Ohm. F sama dengan kuat arus kali hambatan. Karena ditanya adalah hambatan, maka R sama dengan beda potensial bagi kuat arus. Maka 100 volt bagi 3 ampere sama dengan 33,3 ohm. Selanjutnya yaitu yang B. Kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus hukum Ohm. V sama dengan I kali R, di mana I sama dengan beda potensial kali hambatan. Tadi yang B diminta beda potensialnya 25, maka 25 volt bagi 100 per 3 sama dengan 25 kali 3 per 100 sama dengan 3 per 4 ampere atau 0,75 ampere. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 14. Sebuah batang karbon dengan jari-jari 0,1 mm digunakan untuk membuat suatu resistor. Resistitivitas material ini sebesar 3,5 kali 10 pangkat min 5 ohm meter. Ditanyanya, berapakah panjang batang karbon untuk membuat resistor 10 ohm? Untuk menjawab soal ini, maka kita harus menggunakan rumus hambatan kawat pengantar arus listrik, yaitu R sama dengan rho, yaitu hambatan jenis kawat kali panjang kawat bagi luas pengantar. Pertama-tama kita buat apa yang diketahuinya. Yang diketahuinya yaitu yang pertama yaitu R. Artinya itu 0,1 mm atau 10 pangkat min 1 mm. Harus kita ganti ke meter karena satunya yaitu meter. Kita ganti 10 pangkat min 1 mm menjadi 10 pangkat min 4 meter. Karena kawat itu adalah luas permukaannya itu lingkaran, maka untuk mencari luas penampangnya
menggunakan rumus lingkaran, yaitu pi r kuadrat. 3,14 kali 10 pangkat min 4 kuadrat sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat. Selanjutnya yang diketahui yaitu sensitivitas material. Disimbolkan dengan Rho, yaitu 3,5 kali 10 pangkat min 5 ohm meter. Dan yang terakhir yang diketahui yaitu hambatan, disimbolkan dengan R, yaitu nilainya adalah 10 ohm. Yang ditanyanya di sini adalah panjang batang karbon, disimbolkan dengan L, sama dengan titik-titik tanda tanya. Maka kita jawab R sama dengan Rho kali R bagi A. Karena yang ditanya L, maka kita pindah ruaskan. Panjang kawat sama dengan hambatan kawat kali luas penampang kawat bagi hambatan jenis kawat. Nilai yang kita ketahui di soal kita masukkan, sama dengan 10 kali 3,14 kali 10 pangkat min 8 bagi 3,5 kali 10 pangkat min 5. 10-nya kita naikkan ke atas, maka hasilnya nanti adalah 10 pangkat min 3 karena menggunakan rumus persamaan eksponensial. 10 pangkat min 3 kali 10, maka hasilnya itu 10 pangkat min 2. 3,14 kali 10 pangkat min 2 bagi 3,5. Hasilnya itu 0,897 kali 10 pangkat min 2. Kita sederhanakan, 897 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Bisa juga hasilnya itu 897 10 pangkat min 5 meter. Kita ubah ke satuannya itu milimeter. Hasilnya yaitu 897 kali 10 pangkat min 2 milimeter. Sekian materi kita hari ini dan soal yang kita bahas hari ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.